Bismillahirrahmanirrahim. Dari segolongan hukama berkata, talabtu asyaratan fi asyarati mawatin fawajadtuha fi asyaratin ukhra. Talabtu rifa'ata fi takaburi fawajadtuha fi tawadhu. Wa talabtul ibadata fi sholati fawajadtuha fil wara'. Wa talabtur rohata fil khirsi fawajadtuha fil zuhdi. Wa talabtu nurul qalbi fi sholatin nahari jahron fawajadtuhu fi sholatil laili sirron. Wa talabtu nurul qiyamati fil judi was sakhawati fawajadtuhu fil atshi fis saum. Saya mencari 10 hal dalam 10 tempat, ternyata saya temukan dalam 10 tempat yang lain. Saya mencari ketinggian derajat dalam sikap takabur, ternyata saya temukan dalam tawadhu. Saya mencari kualitas ibadah tertinggi dalam sholat, ternyata saya temukan dalam wirai. Saya mencari kesenggangan hidup dalam semangat mencari harta, ternyata saya temukan dalam zuhud. Saya mencari sinar hati dalam sholat siang hari yang dilakukan secara terang-terangan, ternyata saya temui dalam sholat malam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Saya mencari sinar penerang di hari kiamat dalam kedermawanan dan kemurahan hati, ternyata saya temukan dalam hausnya puasa. Wa talabtul jawaza ala sirata fi udkhiyatin fawajadtuhu fi shadaqah. Wa talabtun najata minan nari fil mubahati fawajadtuha fi tarkis syahawat. Wa talabtu hubballahi fid dunya fawajadtuhu fi dzikrillahi ta'ala. Wa talabtul afiyata fil majami'i fawajadtuha fil uzlah. Wa talabtu nurul qalbi bil mawa'idhi wa qira'atil qur'ani fawajadtuha fi tafakkuri wal buka. Saya mencari keselamatan melintasi sirat dalam pahala kurban, ternyata saya temukan dalam pahala sedekah. Saya mencari keselamatan dari neraka dalam pahala mencapai hal-hal yang diperbolehkan dalam agama, ternyata saya temukan dalam pahala meninggalkan keinginan duniawi. Saya mencari kasih sayang Allah dalam dunia, ternyata saya temui dalam zikir kepadanya. Saya mencari kesejahteraan dalam berbagai perkumpulan, ternyata saya temui dalam uzlah. Saya mencari sinar hati dalam berbagai nasihat dan pembacaan Al-Quran, ternyata saya temui dalam tafakur dan ratap tangis. Takabur ialah merasa tinggi diri, sedang menurut Al-Fudail, tawadhu ialah merendah diri di hadapan kebenaran, mentaatinya dan menerima dengan rela dari siapapun datang kebenaran itu. Ibrahim bin Adham berkata, warok ialah meninggalkan segala yang subhat atau belum jelas halalnya, dan segala kelebihan di luar batas kelayakan. Zuhud ialah meninggalkan dinar dan dirham. Demikian dikatakan oleh Abdul Wahid bin Zaid tentang sholat lail atau sholat di malam hari. Nabi bersabda, aqrabu may yakunu rabbu minal abdi fil jawfil lail akhir. Istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilkas sa'ati fakun. Saat dimana Tuhan paling dekat dengan hamba ialah waktu setengah malam yang akhir, maka jika engkau dapat melakukan zikir kepada Allah di saat itu, hendaklah dilakukan. Dalam hadis lain disebutkan Nabi bersabda, rakaatani yarka'uhu mabnu adama fi jawfil lailil akhiri khairul lahu minat dunya wa ma fiha walaula an asyukka ala ummati la faradutuhuma alaihim.
2 rakaat sholat yang dilakukan anak cucu Adam di waktu tengah malam yang akhir itu lebih bagus baginya daripada dunia seisinya. Dan kalau saja tidak berarti aku memberatkan umatku, niscaya sholat tersebut saya fardukan atas mereka. Mengenai keutamaan hausnya puasa, Nabi bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyanu yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Yuqalu aina shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad." Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Dari pintu inilah kelak di hari kiamat orang-orang yang berpuasa lewat, dan tidak satupun ada selain mereka dapat melewatinya. Ada di pekikan mana saja para orang yang berpuasa, lalu mereka pun bangun. Selain mereka tidak ada satu orang pun yang memasukinya. Jika selain mereka ingin ikut masuk, maka pintu ditutup sehingga tidak seorang pun berhasil dapat memasukinya. Dalam hadis lain dari Abu Sa'id mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yasumu fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa." Seorang hamba yang melakukan puasa di jalan Allah, tiada lain kecuali Allah akan menjauhkan wajah orang itu dari neraka dalam jarak 70 kharif. Mengenai pahala sedekah, Imam As-Suyuti menyebutkan kualifikasinya ada 5, ialah 1. Lipat 10, yaitu sedekah yang diperuntukkan orang sehat-sehat walafiat. 2. Lipat 90, yaitu sedekah yang diperuntukkan orang buta dan orang dirundung bencana. 3. Lipat 900, yaitu sedekah yang diperuntukkan famili dekat yang memerlukannya. 4. Lipat 100.000, yaitu sedekah yang diperuntukkan ayah ibu. 5. Lipat 900.000, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang alim dalam ilmu agama. Tentang keutamaan meninggalkan syahwat atau keinginan duniawi, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "La'an atruka min asya'i lukmatan habbu ilayya min an aqumal laili ila akhirih." Sungguh aku dapat mengurangi makan malam 1 suap adalah lebih senang daripada aku dapat bangun sholat malam sampai pagi. Mengenai zikrillah atau mengingat Allah, Nabi bersabda, "Al-zikru khairum minas shadaqati wa zikru khairum minas syam." Zikir itu lebih bagus daripada sedekah, dan zikir juga lebih bagus daripada puasa. Yang dimaksud zikir dalam hadis ini ialah dengan bacaan semacam tahlil, tasbih atau tahmid. Zikir seperti ini lebih bagus daripada sedekah sunnah, juga lebih bermanfaat dan lebih banyak pahalanya daripada puasa. Adapun uzlah atau pengasingan diri, Al-Qusairi berkata, "Wal uzlatu fil haqiqati i'tizalul khisalil madmumah fatasiru litabdilis sifati la litana'i anil autor." Hakikat uzlah ialah mengasingkan diri dari hal-hal yang tercela. Dengan begitu maka targetnya adalah membina kemuliaan sifat dan bukan sekedar menempati tempat terpencil. Dalam hubungan ini Abu Ali Ad-Daqq berkata, "Ilbas ma'an nasi mayal basun wa tanawwal mimma ya'kulun wangfirat anhum bisirri." Sandanglah seperti orang-orang menyandang, makanlah seperti halnya orang-orang makan,
dan bersendirilah dalam mengatur sikap hati. Tafakkur ialah menghayati keagungan Allah dengan segala ciptaannya, menghayati keadaan dunia yang segera rusak dan keresahan terbesar di akhirat kelak dengan segala macam sangkut pautnya, untuk kemudian membatasi diri dan mendidiknya serta membawa kepada istiqomah atau tingkat spiritual tertentu di mana merasakan puas, tentram, dan tenang hanya jika menunaikan aturan-aturan agama. Sedang buka atau ratap tangis di waktu sahur puasa, sebagaimana segolongan ulama bercerita, suatu ketika saya melewati orang ahli ibadah yang tengah meratap tangis. Setelah saya bertanya karena apa Tuan menangis, lalu ia menjawab, karena kengerian yang ada dalam hati yang ketakutan. Saya bertanya kembali, ngeri apa? Ia menjawab, yaitu ngerinya panggilan untuk menghadap hadirat Allah.